Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-81 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Arya sebagai Saba Langit, Andiris Hadi sebagai Dewa Hastu, Herman sebagai Empu Gandring, Yoko sebagai Harya Panumping, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Saba Langit kembali memasang kuda-kuda dengan kokoh, tapi kali ini kedua kakinya dia rentangkan, sementara kedua tangannya berputar-putar di udara. Sebentar kemudian, tiba-tiba saja jari-jari tangan Saba Langit berubah menjadi berwarna hitam. Sejenak Kamaswara terpaku melihat hal itu, tapi setelah itu tubuh Kamaswara melanting ke udara. Dan sesaat kemudian, begitu dia mendaratkan kakinya ke tanah, tiba-tiba saja tubuhnya berubah menjadi 3 orang. Rupanya Kamaswara telah menerapkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Bagaimana Kiai Saba Langit? Apakah kau mampu menghadapiku? Sekarang aku telah berubah menjadi 3 orang. Keparat, rupanya kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Oh, rupanya kau sudah mengenal ajian itu. Bagus, dengan begitu kau akan segera tahu permainanku. Kau pikir aku takut atau kalah menghadapi ajian seperti itu? Anak muda, bagiku ajian seperti itu tidak punya apa-apa. Tanganku ini sekarang dia telah berwarna hitam, dan itu artinya ajian wajah taksaka akan segera menghancurkan tubuhmu, anak muda. Jangankan hanya tergores, tersentuh saja oleh tanganku ini, maka racun itu dengan cepat akan menggerogoti kulit tubuhmu. Ayo kita mulai lagi, bocah bau kencur. Hop, hop. Saba Langit memang seorang pendekar tua yang keji. Tangannya yang sekarang telah berlumur racun wajah taksaka menyambar-nyambar, seakan-akan tidak memberi kesempatan bagi Kamaswara untuk balas menyerang. Tubuh Kamaswara yang sekarang menjadi 3 nampak berkelip ke sana kemari karena serangan gencar itu. Ayo, balaslah seranganku, anak muda. Kenapa kau hanya berkelit ke sana kemari? Bukankah sekarang kau telah menjadi 3 orang? Ternyata kepandaianmu hanya sekian saja. Atau karena kau takut menyentuh tanganku ini? Bagus. Kalau kau memang takut, dengan begitu aku akan dengan mudah mendesakmu sampai kau sama sekali tidak berdaya. Terlalu banyak mulut kau orang tua. Kalau kau memang sanggup melukai tubuhku, ayo lakukanlah. Sejak dari tadi seranganmu sama sekali tidak ada yang berhasil menyentuh kulitku. Apakah itu yang dinamakan hebat? Baiklah. Rupanya aku memang harus membuktikan kata-kataku. Nah, terimalah seranganku ini.
Rupanya Sabalangit benar-benar membuktikan kata-katanya. Dada Kameswara berhasil dirobek oleh kukunya. Dan seketika itu juga, kedua wujudnya yang lain lenyap dari hadapan Sabalangit. Kening Kameswara berkerut menahan pedih akibat cakaran itu. Sementara Haryo Panumping yang telah mengetahui kehebatan ajian wajah taksaka itu, hatinya jadi berdebar. Kemudian dia segera melangkah untuk mendekati Kameswara. Tunggu, Panumping. Lebih baik diamlah di tempatmu. Tapi Empu, Kameswara butuh bantuan. Cakaran Sabalangit cukup berbahaya. Saya sudah mengetahui kehebatan ajian wajah taksaka itu. Aku mengerti. Tapi belum tentu Kameswara akan mati oleh racun itu. Seandainya kita mendekati Kameswara, tentunya Sabalangit pun tak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyerang kita. Kameswara, entah apa jadinya setelah kau kena cakaran Sabalangit. Mudah-mudahan saja racun itu dapat kau lawan. Karena aku tahu kau telah minum air suci itu. Kalau saja kau tak dapat melawan racun itu, maka nasibmu akan seperti pohon yang pernah dilukai Sabalangit. Sungguh malang sekali nasibmu, anak muda. Luka akibat cakaran tanganku itu sebentar lagi akan mengantarkan nyawamu ke arah gerbang kematian. Siapapun tidak akan pernah luput dari maut jika aku sudah menggunakan ajian wajah taksakaku. Sekarang kerahkan keris pusaka itu. Kemudian bersiap-siaplah untuk menghirup darahmu. Tubuh Kameswara bergetar hebat menahan pengaruh racun itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja Kameswara kembali merasakan hawa panas dari dalam tubuhnya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah bangkit berdiri lagi. Rupanya racun yang bersarang di dadanya dapat dikalahkan oleh kekuatan dari air suci itu. Jangan dulu kau merasa bangga dengan apa yang kau lakukan, Sabalangit. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau dapat terhindar dari racun wajah taksakaku. Ajian wajah taksakamu memang mengerikan, Kiai. Tapi bagiku ternyata racun itu tidak berarti apa-apa sama sekali. Bangsat, aku tidak percaya. Kau boleh tidak percaya, karena matamu buta. Seandainya saja kau dapat melihat, maka kau akan terkejut. Karena goresan yang berhasil kau lukai di dadaku lenyap tanpa bekas. Ternyata khasiat air suci yang mengalir di tubuhku benar-benar luar biasa. Kameswara, sudah beberapa kali kau dapat lolos dari maut. Aku rasa sekaranglah saatnya aku keluarkan seluruh ajianku untuk membunuhmu. Keluarkanlah, orang tua bodoh. Dan sekarang pun saatnya aku harus membalas seranganmu. Kameswara mundur beberapa tapak untuk mengambil jarak. Setelah jarak yang diperhitungkannya tepat, dia pun segera menarik napas dalam-dalam. Dan sebentar kemudian, nampak kedua bibirnya bergetar. Sudah saatnya aku harus membalas serangannya dengan menggunakan ajian raga baja. Jagat ganti ketlat cacah papat. Bakal dadi saksi. Manteping angen-angen. Ingsun matek aji roko bojo. Ajur mumur tanpa wondo. Setelah merapal ajian itu, Kameswara segera mengacungkan kedua tangannya ke atas. Dan sebentar kemudian, terlihatlah asap mengepul dari jari-jarinya. Dan setelah itu, Kameswara melesat menerjang Sabalangit.
Untung saja Sabalangit segera menghindar. Kalau saja dia tidak menghindar, mungkin tubuhnya sudah hancur seperti bongkahan batu yang diterjang Kamaswara. Sabalangit kemudian buru-buru berdiri kembali sambil memasang kuda-kudanya. Untung saja kau menghindar, orang tua keparat. Kalau tidak, maka kau tidak akan merasakan nikmatnya dunia ini. Apakah kau masih tetap bersikeras untuk tetap melawanku? Pantang bagi Sabalangit menghindar begitu saja sebelum segala apa yang diinginkannya berhasil. Jadi kau tetap menginginkan keris pusaka ini dan darahku? Ya, biar bagaimanapun juga, keris pusaka itu harus menjadi milikku. Dan juga darahmu yang telah bercampur air suci itu. Aku kira saatnya aku mengeluarkan ajian pamungkasku. Iya, itulah yang aku inginkan. Keluarkanlah ajian pamungkasmu. Aku selalu siap menandingimu. Tidak kusangka Kameswara jadi luar biasa begitu, Dewa Hastu. Ya, aku pun tidak menyangka. Kurasa semua itu terjadi akibat air suci yang diminumnya. Ya, aku rasa demikian. Beberapa hari yang lalu, aku melihat dia seperti seorang pemuda biasa yang tidak mempunyai banyak kelebihan. Tetapi sekarang, Kameswara mengalami loncatan ilmu kanuragan yang jauh ke depan. Benar-benar luar biasa pemuda itu. Ya, Dewa Hastu. ya, Bu. Apakah ajian Rogo Bojro adalah ajian milik perguruanmu? Benar, Bu. Kameswara memiliki ajian itu karena aku yang telah mewariskannya. Pantas saja Kameswara dapat memilikinya. Dan yang lebih mengagumkan dari pemuda itu, ia dapat mengimbangi permainan Sabalangit. Ya, benar, Bu. Lihat, Bu. Nampaknya Sabalangit ingin mengeluarkan ajian pamungkasnya. Benar saja apa yang dikatakan Biku Dewa Hastu. Rupanya Sabalangit tengah merapal ajian pamungkasnya. Sementara Kamaswara masih berdiri menantang dengan tatapan mata yang tajam. Anak muda, gunakan kembali ajianmu itu. Aku mau tahu, apakah ajian yang kau miliki itu dapat mengimbangi ajianku? Aku memang akan tetap menggunakan ajian raga bajraku untuk menghancurkan tubuhmu. Rasanya aku sudah muak meladenimu, orang tua. Kau memang tidak pantas untuk hidup di jagat ini. Apalagi untuk memiliki keris pusaka ini. Kebosananmu memang akan terbukti, anak muda. Tapi kali ini yang tersungkur adalah kau. Karena aku akan menggunakan ajian Wija Arum. Kehebatan ajian Wija Arum yang kau miliki ini adalah ia dapat mengisap kemampuan ajian musuh yang dimilikinya. Dan sebentar lagi, seluruh kemampuan yang kau miliki akan kuhisap. Sampai benar-benar kau tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kembali suasana menjadi tegang. Dan kembali keduanya saling berhadapan untuk siap-siap menyerang. Perlahan Sabalangit mundur beberapa tindak. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya sekarang saling tatap. Desahan napas tertahan mulai terdengar dari kedua tokoh ini. Dan sebentar kemudian, ledakan keras terdengar dengan hebat akibat benturan tangan dari kedua tokoh ini. Namun anehnya, keduanya tidak terpental. Bahkan sekarang, kedua telapak tangan Kameswara saling tekan dengan kedua telapak tangan Sabalangit. Tubuh keduanya nampak gemetar, dan rupanya... Empu, apakah Kameswara akan mampu menghadapi Sabalangit? Kelihatannya keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kita harus membantunya, Empu. Jangan, Pak Lumping.
kita tidak boleh membantunya. Yang sedang terjadi ini adalah perang tanding. Tapi Kameswara pasti kalah menghadapi orang itu, Empu. Belum tentu, Panumping. Kameswara telah minum air suci. Siapa tahu kekuatan air itu dapat membantu daya tahan tubuhnya. Saya benar-benar mencemaskan anak itu. Mana kehebatan yang kau banggakan itu, pemuda sombong? Kau akan segera mati di tanganku, karena aku tidak akan melepaskan cengkeramanku ini. Dan perlahan-lahan, seluruh kehebatan yang kau miliki akan mengalir ke tanganku. Ayo merontalah terus, Kameswara. Sampai kapanpun usahamu akan sia-sia. Tanganku sekarang mulai merasakan getaran panas. Dan itu artinya sebentar lagi seluruh ilmu yang kau miliki akan berpindah ke tanganku. Sekalipun tangan Kameswara terasa ngilu sekali akibat hisapan ajian Sabalangit, tetapi wajah Kameswara biasa-biasa saja, tidak menunjukkan bahwa dia menderita hebat. Sabalangit terus tertawa sambil terus mencengkram telapak tangan Kameswara. Bagaimana rasanya, anak muda? Sekarang tubuhku terasa segar. Bahkan tenaga yang kumiliki seolah-olah bertambah besar. Anak muda, tetaplah bertahan terus sampai nanti seluruh tenaga dan ilmu yang kau miliki berpindah padaku. Merontalah terus untuk melepaskan tanganmu. Semua itu hanya akan sia-sia saja. Sabalangit masih mencengkram tangan Kameswara. Bahkan kali ini cengkramannya semakin kuat. Sementara Kameswara nampak mulai lemah. Dia seakan-akan tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa menahan rasa ngilu yang terasa di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, Kameswara merasakan hal itu. Kemudian dia mencoba untuk meronta. Tapi apa jadi? Sabalangit malah menghentakkan ke tangannya. Percuma, anak muda. Sekarang kau sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Tidak ada gunanya kau terus-menerus meronta seperti ini. Empu, apakah kita akan membiarkan Kameswara tersiksa seperti itu? Kita harus membantunya, Empu. Sebelum segalanya terlambat. Lihat saja, Kameswara seolah-olah tidak berdaya menghadapinya, Empu. Panumping, Kameswara bukan tidak berdaya, tapi ia justru tengah melawan kekuatan Sabalangit. Sekalipun tenaganya terhisap oleh Sabalangit, tetapi tenaga yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh Kameswara tak akan ada habis-habisnya, Panumping. Kalau Kameswara masih mempunyai tenaga dalam yang banyak, kenapa ia kelihatan seperti orang yang tidak berdaya? Empu lihat sendiri. Panumping, sebaiknya kau tenang saja. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Biar bagaimanapun, kita tidak boleh campur tangan dalam perang tanding ini. Kita harus menghormatinya, Panumping. Empu, apakah dengan menghormati perkelahian ini, lantas kita akan membiarkan Kameswara tewas? Kau lihat sekarang, Panumping.
Kameswara kelihatan tengah berusaha untuk bangkit dan melawan kekuatan Sabalangit. Lihatlah baik-baik, Panumping. Sekalipun Sabalangit mampu menghisap tenaga Kameswara, biar bagaimanapun daya tampung tubuhnya ada batasnya. Karena tubuh Sabalangit ibarat sebuah wadah. Kemampuan wadah cukup terbatas untuk menampung sebuah benda. Begitu juga dengan Sabalangit. Daya tampung tubuhnya untuk menampung tenaga Kameswara yang dihisapnya pasti ada batasnya. Sementara Kameswara sendiri, tenaganya tak akan ada habis-habisnya, Panumping, karena kekuatan air suci itu. Benarkah demikian, Bu? Oh, Sang Yang Agung, lindungilah Kameswara dan berikanlah kekuatan agar ia mampu menghadapi Sabalangit. Ternyata benar apa yang dikatakan Empu Gandri. Entah bagaimana, tiba-tiba saja Sabalangit menjadi tegang. Tangan menampak gemetar. Dia seakan-akan tidak mampu lagi menampung tenaga Kameswara yang dihisapnya. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.